Minyak goreng adalah barang sederhana yang kini menjadi barang mewah. Tapi, siapa sebenarnya yang bermain di balik semua ini? Harga minyak goreng melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Dari harga normal hingga mencapai Rp20.000 sampai Rp30.000 per liter di beberapa daerah. Bukan hanya kelangkaan, tetapi distribusi minyak juga terganggu. Apa penyebabnya? Kartel besar dapat menimbun minyak goreng untuk mengontrol harga di pasaran dengan cara mereka menyimpan stok minyak goreng dalam gudang besar tanpa mendistribusikannya ke pasar. Dengan menahan distribusi, tercipta persepsi kelangkaan sehingga harga naik. Setelah harga naik, mereka melepas stok ke pasar dengan keuntungan besar. Beberapa media melaporkan mengungkap praktik penyimpanan stok minyak goreng oleh perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan krisis harga meskipun pasokan sebenarnya mencukupi. Subsidi minyak goreng seringkali tidak sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkannya karena minyak subsidi hanya tersedia di beberapa daerah. Kemudian, subsidi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Lebih parah, data penerima subsidi tidak akurat, sehingga yang berhak pun tidak mendapatkannya. Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah terbesar, tetapi sebagian besar produksi CPO diekspor untuk keuntungan lebih besar, mengurangi pasokan untuk kebutuhan domestik. Hal ini menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, sekaligus meningkatkan harganya. Data menunjukkan bahwa produksi CPO Indonesia jauh melebihi kebutuhan domestik, namun ketersediaan minyak goreng tetap terganggu. Ketika rakyat sibuk antri minyak goreng dengan harga yang terus melambung, ada pihak-pihak tertentu yang justru meraup keuntungan besar. Siapakah mereka? Perusahaan besar yang menguasai sawit mungkin menjadi salah satu pihak yang diuntungkan, memanfaatkan krisis ini untuk meningkatkan laba. Namun, apakah hanya mereka? Beberapa oknum di balik regulasi dan distribusi juga dituding ikut bermain. Di tengah penderitaan rakyat, ada yang tertawa di balik layar. Krisis ini menyisakan pertanyaan besar. Apakah kepentingan rakyat kecil benar-benar diperjuangkan? Bagi masyarakat kecil, minyak goreng bukan sekedar kebutuhan, tapi penggerak ekonomi sehari-hari. Pedagang gorengan, ibu rumah tangga, dan pekerja kecil menjadi yang paling merasakan dampaknya. Kenaikan harga bukan hanya memberatkan, tapi juga memaksa mereka membuat pilihan sulit, membeli kebutuhan pokok atau minyak goreng. Di tengah kelangkaan dan harga yang melambung, perjuangan mereka menjadi potret nyata krisis ini. Sebuah kisah tentang ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh mereka yang paling lemah. Bukan soal harga, ini tentang keadilan, tentang kesejahteraan, dan tentang masa depan kita semua. Saatnya kita bertanya, siapa sebenarnya yang bermain di balik minyak ini? Ketika harga terus melambung tinggi, beban terbesar ditanggung oleh masyarakat kecil. Apakah ini adil? Apakah kebijakan yang ada benar-benar berpihak pada rakyat? Kita tidak bisa terus bergantung pada suatu solusi saja. Sudah waktunya untuk berpikir kreatif, mencari alternatif, dan bekerja sama untuk menciptakan perubahan nyata. Misalnya, minyak kelapa, minyak nabati lokal bisa jadi jawabannya. Sekarang, saatnya kita bertindak, berani berbicara, berani mencari solusi, dan berani memperjuangkan keadilan bagi semua. Bagaimana pendapat Anda? Siapa yang menurut Anda bertanggung jawab atas masalah ini? Tuliskan di kolom komentar. Dan bagaimana pesan ini agar semakin banyak yang sadar. Perubahan dimulai dari kita.